Tapi nggak suka partai warna merah ya? Kejebak. Oh, kamu nyerang aku. Aku serang semua, Pak. Nggak, tapi keren sih, Gi. Maksudnya di balik underestimate-nya orang-orang soal kamu, ini playboy. Ah, enggak itu. Walaupun memang enggak pantas. Enggak pernah aku digosipkan playboy memang. Cuma pemakai. Anjing, pemakai apa? Pakai sabun kali, cuy. Mandi. Jadi gini. Apa tuh? Setelah menikah, kita balik ke dunia usaha deh. Ya, boleh. Akhirnya buka kopi ngegas. Setelah aku buka ini di Serat Salman juga. Tuh roti tuh. Roti dulu. Roti selingkaran. Selingkaran. Oke, nama rotinya aku lupa. Roti Bang Yoks. Roti Bang Ya. Yoks. Di situ di selingkaran. Saya tahu itu. Anak saya suka makan itu. Oh, serius? Kamu nggak pernah beli loh? Anjir. Oh, pernah ya? Pernah. Aku nggak ada di situ. Suruh buka but juga pas acara di situ. Oh iya, betul. Mana sih? Di situ. Yukaltim. Males betul nyebut Yukaltim. Bukan males. Nanti Enggak, tapi males juga sih. Gimana sih? Ya. Sebenarnya apa sih yang apa? Tadi yang terjadi di situ? Roti. Di roti. Di mana nih? Di situ, di roti. Mau bahas roti dulu nih ya. Iya. Usaha roti, habis itu sempat kerja juga di Yukaltim. Kerja di Yukaltim. Habis itu selesai di sana, berhenti di sana, yaitu kopi ngegas di Citra. Ya. Itu pas saat pandemi tuh. Pandemi. Ya, ini bulan-bulan ini, Februari Maret. Oke. Di bulan Maret tahun 2020 itu aku bayar kontrak di sewa tempat di Citra. Ya. 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu kamu masih proses bikin kan aku ditawarin juga di situ. Nah, ya. Kita ngecek itu kan. Yang ngecek tuh. Cuma bukanya bulan Mei. Oh iya. Ya, karena pas aku bayar itu berita pandemi itu kayak orang nggak nyangka kalau kayak bakal lama ini gitu. Wow, gitu. Masih heboh-hebohnya. Iya, ragu kan mau buka. Gimana nih nanti. Udahlah buka aja. Mei akhirnya buka. Tanggal 3 Mei. Nah, akhirnya udah kopi ngegas sampai sekarang kopi ngegas. Akhirnya jadi Yogi Kopi Ngegas. Sampai IG pribadinya nggak ada IG ngegas ada? IG ngegas aja ada. Tapi ini IG pribadi tetap merah dong. Dari dulu kan itu. Iya. Dari dulu sebelum kopi ngegas merah ya. Oh iya, merah ya. Pakai Vespa merah dulu. Iya, kamu memang suka warna merah? Suka warna merah. Tapi nggak suka partai warna merah ya. Nggak suka. Semua warna partai pun nggak terlalu suka. Bukan nggak suka. Bukannya partai warna-warni semua. Berarti semua partai kamu tidak suka. Kamu bilang tidak suka. Jadi bukan tidak suka warna dong. Bukan tidak suka warna. Nah. Tidak suka semua partai. Wah, itu yang benar. Ini lebih tepatnya. Kalau kamu spesifik warna nanti mengarah ke jangan. partai. Tidak suka semua warna. Semua partai. Semua partai. Semua partai. Ini nih kata lebih tepatnya tuh mereka belum bisa buat aku suka lah. Ya, itu dah. Artinya kuncinya bikin Yogi suka apa? Muaranya kan paham aja itu. Nanya aja ke aku. Coba lah deh, hubungi aja DM. Oh ya, baturan kita. Enggak lah, aku nggak terlalu ini ke sana. Nah, nggak ada interest ya, nggak ada interest. Paham tapi nggak ada interest. Pernah interest kan ke produk. Enggak, itu kerjaan. Produk politik, cu. Itu kerjaan. Nah, berarti interestnya di kerjaan. Iya. Nah, itu. Paham masalahnya, cuma untuk interest terjun enggak. Sama, cu. Iya, sama, cu. Paham tapi kalau mau ngobrol paham aku. Makanya pada saat itu kan susah betul posisi saya tuh. Kejebak ya? Kejebak. Oh, kamu nyerang aku. Aku serang semua, Pak. Makanya kan ku bikin kuadu kalian. Ya, karena aku yang populer kan. Apa gerakanku yang waktu itu lagi populer? Bukan itu masalahnya, Roma. Karena kita ada hasrat untuk bermain, tapi tertahan. Padahal pengen juga dapat. Kan bisa. Kalau itu kan kita jual jasa, maksudnya. Nah, artinya pada saat itu sebenarnya kita juga ya jangan jadi penonton. Kalau ada memang ada sesuatu yang bisa bikin kamu menguntungkan untuk kamu, kenapa enggak? Iya, enggak merugikan orang lain kok. Iya, dan tidak merugikan orang lain, hanya merugikan yang penting kan enggak merugikan orang lain. Enggak ngerugiin. Iya. Semua kan bebas tuh, geraknya sama.
Karena pada saat itu memang lagi rame-ramenya bicara anak muda baru melek politik, politik, kan. kampanye digital. Kemudian dari penyelenggaranya juga kampanye lewat digital. Ya, makanya pada saat juga itu pada melek digital. Pada saat itu kami bergerak di Poros Tengah memang. Poros Tengah. Nah, makanya tapi bosmu waktu itu nggak di Poros Tengah sebenarnya. Ya tengah pinggir dikit. Enggak. Pang. Sebutin apa deh? Bodoh. Bosmu juga, Cuk. Hah? Pernah kah? Sempat kan. Enggak lah, maksudnya jangan gini. gibah, enggak boleh gibah. Jangan, enggak boleh gibah. Maksudnya gini, kan kita bicara peran anak muda pada saat Iya, itu. betul. Kamu berperan seperti apa? Kalau mengeluh-elukan soal peran dirinya, eksistensinya, tahu-taunya pelakunya juga. Maksudnya? Mengelulukan eksistensi gimana sih? Aduh, nggak paham aku nih. Jadi gini, malam itu kan ada kejadian tuh. Kita tiba-tiba ya. Anda ingin bertarung dengan seseorang pada saat itu. Enggak, ada penonton nyolot. Oh, itu penonton. Audiens. Ada audiens nyolot. Ya udah, karena nyolot ditanggepin aja nyolot ya. Karena dia main PC. Iya, udah main PC. Kan nggak boleh main ini nggak boleh itu kan. Bangke. Kan kita tahu memang ya Yogi terakhir dengan telinga yang besar. Ya, tanda orang cerdas kan? Tanda orang cerdas. Tanda orang banyak mendengar. Iya. Gibahan orang. Dan banyak nguping. Ya, jadi itulah ya. Akhirnya balik lagi ke roti Bang Yok. Ya. Roti Bang Yok. Habis itu kopi Yukaltim. Habis itu kopi ngegas. Sudah. Di Yukaltim itu sempat bikin konten podcast juga. Iya, namanya Yutalk. Sama Iksan tuh. Itu keren banget loh itu, Cuk. Enggak aku banget itu. Oh, enggak aku justru banget. Kamu banget. Enggak. Kok bisa? Enggak aku banget. Itu tuntutan kerjaan aja. Oh, tuntutan kerjaan. Iya. Lihat aku bicara serius itu kan males ya. Nah, lihat kamu aja udah males tuh bicara serius lagi kan. Lihat ngobrol serius, inspiratif. Ya menurutku inspiratif nggak perlu serius-serius banget. Oh, gitu. Tapi menurut bosnya begitu. Sudah ya. gitu. Jangan kan nama kerjaan profesional dong. Harus profesional. Iya, dibayar, Cuk. Kalau nggak setuju kan jangan terima bayarannya, keluar gitu kan. Betul. Yang salah tuh ngeluh tapi terima bayarannya. Itu dia. Iya. Kalau kamu mau ngeluh di suatu tempat pekerjaan, tapi masih terima uangnya, berarti kamu yang tidak qualified. Betul. Gitu. Artinya kan kalau kamu ngeluh ya kamu cabut lah. Cabut. Iya. Yang kulakukan itu cabut. Mirip sih. Mirip nggak? Mirip sama kejadian di mana gitu. Nggak, itu fase yang bakal tulang terus kayak gitu. lanjut. Yuk. Ini yang aku suka dari. Tapi memang aku nggak bisa kerja sama orang, Jun. Maksudnya ya kan kamu biasa partneranmu tuh kawanan. Teman, Iksan. Bukan orang kan kawanan apa gitu. Oh, Bang, serigala. Aku nggak bisa kerja yang jadi pegawai, karyawan gitu. Bukan ini kayak nggak kuliah aja aku nggak passion gitu. Yang rutinitas tiap hari. Betul sekali. Kuliah aja aku berhenti kan udah 3 kali jurusan tuh. 3 kali maba aku. Nah, terus balik lagi ke Kopi Ngegas. Kopi Ngegas akhirnya membuka cabang pertamanya di kemarin kita udah punya 4 cabang. Setelah itu di seberang dulu atau di jalanan dulu? Di Sudirman dulu. Habis itu ketiganya di seberang. Keempatnya di Montana, di Jalan AWS. Nah, tapi sekarang sisa satu cabang sekarang, 3-nya tutup tuh. Itu keok 3-nya itu ya perkara PPKM kemarin. Wah, curan-curan lah pokoknya lah. Ya, cuma kamu semuanya. Dengan pegawai banyak, baru buka berapa bulan kan cabang-cabangnya. PPKM kolaps semua langsung. Razia terus kan tiap malam. Sebenarnya PPKM-nya lewat. Nah, after PPKM itu ngebalikinnya susah banget. Karena sudah habis di situ. Iya. Habis di amunisi kita habis untuk nombokin operasional, itu minus hampir 3 bulan kan PPKM waktu itu. Aku double kemarin setelah PPKM. Oh ya, Wisma ya? Wisma itu PPKM. Karena kita ada tuh bahasa Wadian juga waktu itu. Iya. Kan sampai ada bukan 0, bukan minus lagi 0. Ya, sama. Kita gitu juga. Yang parahnya kan baru bayar ruko dan segala macam ya, pokoknya hancur lah waktu itu. Alhamdulillah masih sisa 1 yang di Montana nih agak mendingan lah, bagus lah masih. Si ini ya, maksudnya artinya aman lah masih, dan itu yang dipertahankan sekarang. Terus ada rencana mengembangkan bisnis lain lagi mungkin? Ada, insya Allah.
Coffee juga, bukan coffee, lebih ke kayak Montana. Oke. Seperti Montana, dia kawasan gitu. Itu aku mau bikin sama kakakku sih, berdua. Di daerah Bayangkara, tapi rahasia deh masih. Bayangkara. Bayangkara. Tahu. Pokoknya di Bayangkara lah. Kamu mau ambil alih Plaza Mulia kan? Waduh. Di Bayangkara asetnya provinsi. Pokoknya kita mau bekerja sama itu punyanya Prusda provinsi, BUMD. BUMD. Kerja sama itu. Ya udah lancar lah. Insya Allah, amin. Nah, terus kan kita gini, ya apalagi ya selain itu kayaknya sudah semua deh. Sudah. Bahas apa lagi kita? Apa ya? Maksudnya banyak sih Yok yang mau bahas mungkin. Tapi kayaknya di belakang layar itu. Enggak, maksudnya kamu ada nggak misalkan, wah ini standar banget lah pertanyaannya, tips-tips lah. Tapi saat ini kan semua lagi berjuang. Yeah. Semua orang kan lagi berjuang, terutama pengusaha atau usaha-usaha kayak kita perkopian dan lain-lain itu. Yang di pertahanan itu atau yang dimodifikasi apa sih sekarang ini? Karena dari dulu kan masalah kita itu kan sebenarnya perkembangan zaman satu. Ya kalau misalkan internal perusahaan lah itu biasa lah. Misalkan apa itu terlalu teknis, kayak misalkan apa keuangannya. Syarat utama itu kan kalau misalkan ngelamar ke kopi gas itu adalah jangan klepto, dia bilang. Kenapa? Iya kan, jangan klepto. Oh iya. Ya, berarti pernah ada kejadian kleptoan gitu kan? Pegawai ada. Siapa? Jangan nanti orangnya nggak bisa dapat kerja lagi. Ya enggak lah, maksudnya inilah pokoknya adalah itu miss ya, itu kesalahan, berarti kan itu kesalahan kita mengelola SDM. Ya itu maksudnya itu jadi itu aja. Karena itu jadi kita punya cara supaya dia nggak begitu, supaya kedepannya pegawai nggak begitu lagi. Nah gitu. Karena itu yang paling ditekankan sama ya gitu. Tidak klepto itu penting. Tidak klepto itu penting. Karena mungkin dikira orang itu gimmick dan guyon ya gitu, tapi itu mutlak malah ya. Padahal kalau orangnya kenal aku tuh kayaknya, wah ini betulan nih gitu. Kadang kan aku selalu kubungkus yang dengan komedi gitu, padahal tuh betulan. Sih. Memang itu pelajaran kita usaha tuh banyak lah. Karena kan aku baru juga kan berdagang kayak gitu kan. Dari dulu dagang sih sebenarnya. Iya, dari zaman jual HP, jual beli HP. Dulu tuh sebelum lagi tuh Jun, waktu aku baru balik ke Samarinda, nggak ada job stand up, aku pernah jualan korek Zippo yang KW loh. Yang apa namanya? Gambar-gambarnya tuh Johnny Walker, Anjir, sebelum itu loh kamu juga coklat itu apa? Kalau coklat tuh sama mantan dulu. Iya. Usaha berdua sama es krim Aice. Ya, itu kenapa enggak kamu sebutkan tadi? Oh iya, lupa. Apa karena kamu lupakan? Masa lalu. Gimana ya, mantan tuh kan kayak tai lalat ya. Dia bagian hidup kita, tapi ya nggak penting-penting banget. Nggak penting-penting banget. Cuman lumayan menorehkan lah ya. Iyalah. Karena enggak waktu itu, tapi sekarang udah enggak lah. Nah kan aku bilang waktu itu juga, karena sebenarnya harusnya aku bahas itu dulu baru yang aku lupa lagi, skip makanya panjang. Kalau usaha aku tuh pertama kali jualan tuh power bank. Bukan itu. Yang mana? Usahanya iya aku tahu kamu juga jual bahas mantan. Pape juga. Ya, aku bikin Pep Store pernah Pep gitu. Store kan yang di mana? Di Republik Cafe. Di Gor Segiri. Bahas mantan enggak usah. Enggak usah lah, sudah. Orang yang mau nikah sudah berlalu. Aku udah nikah, udah punya anak. Betul. Bahagia aku nih. Sudah potong rambut juga saat itu. Potong rambut. Kenapa kamu bahas potong rambut anjing? Ya itulah. Ya. Dari perjalanan hidup lah ya. Perjalanan hidup. Woi. Makin kenceng. Kenceng betul ngorokmu. Si anjing. Iya Bang Yuki, mantap betul. Ya, apa lagi kita? Sudahlah kalau gitu. Ya udah. Tidak ada yang aku pertanyakan lagi. Yang pasti gini. Tipsnya kah? Tips itu tadi yang ya cara yang kamu lah. Setelah ini mungkin abis ini mungkin besok ini Iksan kayaknya bakal. Iya, harusnya aku berdua langsung sama Iksan. Ya, karena jadi susah, ngalir. Nanti enak sebenarnya itu satu-satu kutanyain. Ini perspektif kamu soal perusahaanmu itu sebelumnya itu yang kamu kerja itu. Nah, aku tanyain Iksan, betul kayak dibilang Yogi itu begini. Ya. Masih makan gaji nggak dia?
Hah? Masih dapat gaji nggak dia dari? Aku nggak tahu. Makanya Kalau masih dapat ya pasti beda jawaban. ya, kadang bisa juga kita koreksi. Oh, karena kamu yang lebih tahu. Ya, kalau tipsnya apa? Tips untuk siapa nih? Siapapun. Maksudnya yang Menjalani hidup aja. Yang berjuang aja, karena kalau ada yang bilang, iya aku lagi berjuang nih. Nggak ada, seumur hidup kita tuh berjuang. Jadi ketika lagi susah, wah aku lagi berjuang karena lagi susah. Ya bakal begitu terus pokoknya. Karena nggak ada garis finish. dipikir selesai masalah ini nggak ada Nggak masalah ada. baru. Coba kita pikir dari kecil, kita flashback. Selalu ada masalah tuh. Kecil masalahnya ini nanti ini nanti ini. Karena memang begitu terus. Jadi kemarin ketika Citra tutup drop tiga cabang ketutup, ada beberapa teman atau beberapa orang lah yang bilang, tutup. Gimana kamu nih? Mereka kayak meragukan aku, langsung kayak, kayak gimana hidupmu? Jadi gini, gitu. kalau aku malah lebih ke khawatir Gi. Apa itu? Takut kamu stroke Gi. Wah. Jadi aku nanggapinya tuh dengan, gimana pendapatmu? Hah? Maksudnya? Dengan tutup itu? Ya nggak apa-apa. Iya. Aku tuh pernah lebih susah dari waktu itu jeder tutup. Zaman dulu aku pernah lebih susah dan survive aja. Maksudnya karena kamu kan, orang kan nggak tahu kalau kamu udah pernah ngejalanin bisnis sudah lama. Iya. Menurut orang tuh dikira kopi tuh ngegas. tapi memang exposure-nya untuk bisnis di dunia bisnis itu kamu di kopi ngegas gitu memang. Iya kalau untuk Luar bisnis. biasa. Ya enggak, Aice parah juga dulu. juga. Aku yang pertama kan. Aice parah juga. Jadi kita punya sesuatu stand up tinggi banget dulu. Terus tiba-tiba jedar, turun. Betul. Aman aja aku survive. Survive aja. Maksudnya sudah berkali-kali. Mereka nggak paham aku tuh Highlander. Yang nggak bisa redup-redup. Wah itu sombong banget sih itu. Nggak apa, bagus aja kamu sombong. Jadi memang ya. Tahu nggak maksudku yang kutakutkan kamu khawatir kamu stroke gitu. Apa itu? Kamu kan sempat sakit dulu ya. Bangsat itu bukan stroke anjing. Padahal aku sudah bikin itu bagus banget itu kontennya pada saat itu. Jadi dibikinkan sama Chris, musik yang mendayu-dayu. Brengsek emang anak-anak. Jadi itu kan mah akut sampai getar semua. Baru si DC sama Chris bilang nyebarin kalau itu tuh stroke ringan anjing. Posisinya kan pada situ nggak aku ya waktu itu ya. Ke situ kamu. Di Abun itu kan ya? Enggak. Oh iya di Abun. Di Abun kan? Ya, aku datang bilang aku nggak enak nih, nggak enak badan, pulang. Karena di sini agak mereng. Nggak mereng tapi susah ngomong. Bifalsi gitu. Ya aku kira juga itu. Ternyata dokternya juga bilang nggak ada sarafnya, nggak kenapa. Saraf otaknya aja. Mentalnya aja sih terganggu. Jadi itu memang cuma mah aku ternyata Jun. Oke. Nah itu gara-gara itu. Nah itu maksudnya kan kita kan sebagai kawan ya takut juga. Kamu loh waktu itu ngejenguk tiba-tiba gak usah jenguk Jun, aku udah beberes kan. Iya, kita pulang aja. Kita ke Busum. Kita makan busum aja. Baru mau dijenguk. Sehari aja aku di rumah sakit. Semalam besoknya pulang. Bukannya sudah pesan bunga. Bangsat. Tolong kamu yang DM aku tuh. Ada banyak teman. Ih, padahal ini anak baik loh ini anak. Sakit apa Jun dia bilang kan. Tapi parah sih bubuannya kalau gitu. Itu Chris sama dia bangke tuh. Raja propaganda kan mereka tuh. Belakang layar. Terus dia basuh tangannya. Lah aku ya. Dan aku lagi. Wah. Tapi itulah, mudah-mudahan karena kondisinya sekarang juga kan rentan kalau kita nih bicara penyakit. Enggak, batuk dikit. Enggak. Oh iya. Semua lah kondisinya sekarang. Kamu pernah COVID nggak? Pernah. Positif. Mau lewat ya? Enggak tahu. Tapi parah. Parah banget. Sampai udah positif tapi. Sudah kumpul keluarga semua. Udah swab. Sudah kumpul keluarga semua. Masa? Iya. Pas kapan? Yang Delta atau yang Omicron ini? Yang Delta kayaknya. Yang PPKM itu ya? PPKM yang setelah itu kita Oh iya, Delta. Tokso itu kan. Nah, iya Delta itu. itu 18 hari aku. Semua obat Covid keminum enggak mempan. Jadi semuanya gimana? Obat tipes. Obat tipes itu. Itu tipes. Biniku kena 9 hari. Selesai, ciumannya balik. Tapi nggak di rumah sakit? Enggak, jadi aku ke tempat mamaku Gi. Ah. Semua orang pintar di kampung kumpul. Pakai orang pintar. S1 semua tuh? Hah? S1. S3. Satu ini letak, wah dipusut-pusut, diminyak-minyak, di apa. Tapi yang benar adalah, yang lucu pada saat itu fenomenanya satu kampung itu berjemur kami.
tiap pagi berjemur. Oh iya kan waktu itu kan beritanya ini ya untuk bunuh virus berjemur pagi. Berjemur pagi-pagi. Jadi tuh kayak opak gitu semua tuh di pinggir jembatan. Segang tuh. Bukan segang sekampung. Ibu-ibu apa segala tuh. Kan aku kan abis itu kan memutuskan ini selama sakit aku di rumah mamaku di Lepake di Muang. Alasannya apa? Itu kan diserang pernapasan. Isolasi. Oh, di sana banyak tanaman ya? Di sana banyak tanaman, betul, Pak. betul. Dan itu oksigennya enak. Dia bilang diafragma kita tuh kebuka betul gitu loh. Yeah, kalau betul. bernapas itu pagi-pagi apa segala tuh. Dan itu betul-betul. Sana masih banyak pepohonan, masih asri lah. Masih asri, ya, Pak. Betul. Itu di sana. Jadi itulah akhirnya di sana. Karena ada beberapa kawan juga ternyata maksudnya akhirnya kolab meninggal gitu kan kawan kita kan masih muda. Tapi kamu lewat ya? Aman Hampir, ya? Pak. Sudah, maksudnya setelah aku minum obat tipes itu ternyata berangsur sembuh. Panas tinggi. Reaksi mungkin. Malamnya itu aku tuh tiba-tiba sadar jam 3 itu jam 3 subuh sadar tuh lihat ya ada mertuaku datang, ada ponakan, ada aku bilang kalau ini betulan kena covid semua ini jadinya aku bilang. Tapi istrimu kena? Istri kena. Swab positif? Enggak swab. Tapi kalian nggak swab ya? Kami enggak. Coba gejalanya udah. Karena pada saat itu nanti di isolasi terpadu kan. Terus diantar ke seberang lah, anak masih kecil-kecil. Cuma hebatnya anak-anak kecil enggak kenal lagi. Belum ada atau nggak ada sih kasus anak kecil? Aku nggak tahu ada tuh. Tapi yang aku tahu tetangga-tetanggaku semuanya tuh anak-anaknya sehat dan riang. Anak-anakmu juga? Anakku juga. Isan Dinda itu. Kalau aku nggak pernah sih alhamdulillah. Kayaknya nggak bakal bisa gua. Iya sih, minder covid sama kamu. Enggak, aku tuh yang penyakit di datang kayak apa? The Eternals aku nih. Oh, iya. Kamu yang itu kan yang sesama jenis. Wah, ya kan ahli teknologi tuh. Enggak lah, aku belum kenal lah. Jangan sampai. Gara-gara itu ya diboikot ya filmnya. Enggak tahu ya. Di sebagian negara masih waktu di enggak. Sensor kali. Enggak di atau pro kontra doang lah. Oke sih, itu aja sih sebenarnya yang mau diinin. Banyak hal sebenarnya mau aku korek, cuma karena ini masih fase belajarku untuk membuat sebuah channel. Gak apa-apa. Nanti suatu saat kita akan berjumpa lagi di channel ini mungkin. Siap. Atau di konten-konten selanjutnya. Oke. Collab lah. Boleh. Lucu aku gitu. Aku nggak punya YouTube, nggak punya channel YouTube. Enggak, yang konten itu aja. Oh iya, video-video komedi ya. Iya. Oh, Kemarin boleh. aku sempat sih bikin yang real itu kan. Iya. Banyak yang nonton memang. Banyak nonton, tapi ada satu mungkin terlalu sarkas atau apa. Di ban dong, nggak bisa. Wah, Enggak, itu karena muka. bisa jadi tidak tertolak wajah Anda tidak melanggar paduan komunitas. Iya. Enggak, jadi ya buat konten-konten tuh cuma ini kan dari dulu sudah. Kalau dulu tuh bikin konten komedi karena uang apa segala macam. Ya. Kalau sekarang ini kayak aku udah nggak ada panggung stand up nih, lagi begini kan nggak ada event kan. Jadi untuk tempat menuangkan hasrat berkomedi biar sense komedinya nggak mati, ya udah tuangin aja dalam konten gitu. Makanya bikin atau konten gini, video biar naik lagi kan dulu waktu Kada Betakar 2 atau 3 itu kan aku videonya ada full Gi. Jangan diposting anjing. Bisa dikabel tis aku tuh. Langsung minta maaf. Itu acara underground. Aduh, parah sih. Tapi itu lucu banget kan. Tapi nanti bakal ada tuh. Tadi tuh harusnya tuh aku mau buat show tunggal sendiri. Nah, untuk stand up aku sekarang nggak pernah mau nerima job. Tapi kalau kalau aku bikin show sendiri ya. Jadi kalau ditanya masih stand up ya masih. Kalau ditawarin untuk main nih di acara corporate-nya ini nih lagi gathering, enggak, aku nggak mau. Enggak. Tapi kalau untuk MC oke, kalau untuk stand up enggak. uang loh. Nggak mau. Nah, itu satu Jun. Kalau untuk passionku atau hobiku yang lain aku mau tuh karena uang. Tapi untuk di stand up aku nggak mau karena uang. Jadi aku mau yang di karena aku suka aja. Itu juga yang isunya kamu lancang ke orang TV di sana, kamu sampai di ya. Iya, karena aku terlalu sayang sama stand up comedy. Dan nggak mau ini di gimmick-gimmickin yang... Jadi dulu aku pernah bertahan hidup tuh dengan uang dari stand up comedy aja. Akhirnya job-job semua yang memang ya kayak gitu, job dari kementerian yang panggungnya begitu kan nggak cocok untuk stand up. Ya aku terima aja karena aku butuh uangnya. Nah, aku nggak mau dalam keadaan itu lagi. Jadi sekarang aku kerja keras, pokoknya cari uang di lain lah. Nge-MC, jualan, apapun itu, yang penting nggak ngerugiin orang. Supaya di stand up-nya aku merdeka. Aku bisa milih, kayak gitu-gitu. Artinya, sekarang dibalik, kamu yang menghidupi stand up-mu sendiri kan? Iya, jadi stand up-nya tuh udah, ya aku stand up di acara yang aku suka aja. Ya oke.
kayak buat show sendiri gitu. Itu ditunggu banget sih. Soalnya show Harusnya Januari apa Februari kemarin harusnya. harusnya. Cuma karena mulai naik lagi, males lah. Nanti orang udah beli tiket dan segala macam. Itulah sekarang tuh nggak ada yang pasti cu. Iya, Bikin acara. cepat betul berubah. Aku tuh udah ngerencanain Januari lah ini karena udah aman kayaknya nih. Naik lagi. Aku terakhir stand up tuh 3 harian bapakku loh. Itu kamu ada kayaknya nonton? Ada di Pokja ya? Pokja. Itu 3 harian bapakku. Itu kontennya yatim junior kah atau apa kamu? Yatim newbie. Yatim newbie. Padahal materi awalnya aku siapkan tuh kan show-nya udah dari jauh hari kan dipersiapkan. Bapakku meninggal. Ya. Baru itu acara tuh 3 harian bapakku, aku udah harus stand up. Jadi tuh dilema tuh, ngumpul sama keluarga, lagi acara kan di rumah haul ya bahasa sini. Hari ketiga. Ya, atau aku stand up. Tapi aku ngargain penonton, udah aku stand up aja gitu. Kamu mabuk di situ kan minum-minum? Enggak. Aku tuh udah nggak minum 4 tahun udah. Aku udah nggak minum alkohol 4 tahun. Berhenti banget. Tapi masih Sabu kan? Seumur hidup nggak pernah kena narkoba. Dokon bala cu. Makanya aku cerdas banget. Iya. Karena kamu punya. Nggak pernah narkoba serius nih, tapi nih apapun itu demi Allah. Iya Gi. Setetes pun, sebutir pun, Percaya. segram pun. Sebiji zahra pun tidak Biji ada. jahra tuh apa sih? Biji zahra tuh biji sawi. Oh bisa. Itu kan. Ada anak teman kita Madan, Jahra. Itu Jahra. Iya. Ayah. Mamanya Bunda Jara. Sering tuh dibusam Bunda Jara. Ayu ya. Tuh Ayu tuh nanti bakal podcast. Oh ya itu. Tapi lagi hamil dia. Yang kedua tuh. Anak kedua. Nah gitulah tadi tentang stand up ya. Pokoknya aku merdeka banget lah di stand up. Oke, artinya kamu mengubah pola apa tuh mindset kamu tuh soal stand up, passionmu secara stand up ini. Iya. Pokoknya aku mau yang sesuai keinginan gue aja tuh. Iya. Oh, Makanya kalau ditanya orang, kamu sukanya disebut sebagai, sebenarnya maunya disebut sebagai apa? Terserah aja disebut sebagai apa. Kamu mau ngira aku MC, pedagang kopi, stand up, nggak apa-apa. Tapi kalau dari pribadi sendiri, kalau aku mendefinisikan aku tuh profesinya apa? Stand up comedian. oke. Tetap stand up comedian. Karena basicnya semua kerjaanku sekarang tuh imbas dari karena aku stand up. Dan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Mantap nggak? Tuh, makanya aku dapat biniku tuh. Pintar juga. Memang kalau gini tingkat mengelabuinya tinggi. Dan dia bisa membawa barang-barang gaib. Nah lagi, thank you banget hari Yoi. ini kamu udah hadir. Thank you. Mudah-mudahan terus sehat, keluarga. Amin. Dan apalagi ya, itu aja sih. Terus saksikan gimana sih kalau tutup yang bagus Ki? Coba kamu tutup. Ini kan podcast nggak pernah podcast. Yang YouTube podcast Pernah yang kamu ini. podcast? Nggak pernah. Gimana? Di YouTube. Lagi kerja itu, bukan podcast. Kerjanya apa? Interview itu. Interview. Itu interview. Iya, podcast nggak gitu kalau menurutku ya. Podcast tuh menurutku gimana sih sebenarnya? Ya kayak kita di ngobrol ngalor ngidul Oh aja. iya betul sekali. Kalau itu interview. Boleh. Menurutku. Oke. Kalau menurut orang itu podcast ya nggak apa-apa. Oke lah. Jangan lupa saksikan terus YouTube channel Jun Mau Nanya. Wak, wak.